Tentang makrifatullah itu benar-benar ada kekhususan, juga ada ajaran tertentu. Untuk apa tuh belajar ilmu makrifat itu dan apakah wasilahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, yang kami cintai, ada sebuah keterangan yang menjelaskan kepada kita semuanya yang berbunyi faman lam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqah walau qara'a alfa alfin minal kitab yaitu la yablughu ila ruhaniyah, yang artinya manusia yang tidak sampai ke tingkatan ilmu ini atau ilmu makrifat atau makrifatullah atau mengenal Allah, maka dia tidak dikatakan alim secara hakikat, walaupun dia itu telah menguasai sejuta kitab, karena dia tidak mencapai derajat ruhaniyah. Ini berada di dalam kitab Sirrul Asrar. Dari keterangan ini sudah memberi penjelasan kepada kita semua bahwa tentang makrifatullah itu benar-benar ada kekhususan dan ada ajaran tertentu. Jadi untuk apa belajar ilmu makrifat itu dan apa wasilahnya? Nah, jawabannya tentu ada wasilahnya. Kan tadi di atas itu kita semua lupa kepada Tuhan, apalagi nanti di akhirat. Jika kita lupa di dunia, apalagi nanti di akhirat setelah mati, baru datang ke alam kubur. Menurut keterangan dan ada banyak yang menerangkan setelah 7 langkah orang yang pulang untuk yang mengantarkan jenazah tersebut, maka akan datang malaikat Munkar dan Nakir untuk memeriksa atau mentakoni. Apa yang pertama ditanyakan? Sudah pada mafhum semuanya? Adalah Ar-Rabbuka, yang artinya siapa Tuhanmu atau mana Tuhanmu. Nah, di sini kalau ruh kita tidak punya rasa tahu, itu tidak akan bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, di dalam keterangan juga itu dipastikan akan mendapatkan siksa kubur. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Maka dari itu kami berusaha berbagi. Ya, walaupun hanya sebagian kecil atau dengan ilmu yang ala kadarnya, mencoba berbagi saja untuk saling mengingatkan agar kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sekarang coba kita tafakuri bersama. Kan tadi itu yang datang itu malaikat, sedangkan malaikat itu semua juga sudah pada tahu, sudah pada mendengarkan bahwa malaikat itu adalah sejenis cahaya, yang mana otomatis bahasanya juga bahasa cahaya. Kalau kita tidak mengerti hal itu, tentu roh kita tidak akan bisa apa-apa. Sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Ini harus dengan ilmu atau mengetahuinya. Maka dengan ini mari kita bersama-sama untuk suluk
dalam hal ini, marilah bersama-sama kita mencari guru suluk tersebut yang benar-benar ahli. Juga harus berhati-hati, tetapi jangan salah pilih, karena guru pasti banyak. Yang menerangkan hal ini juga pasti banyak. Apalagi di media sosial ini zaman sekarang, di YouTube, di Facebook, di sosmed lainnya juga sudah banyak yang membahas. Nah, di sini kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai salah memilih guru tersebut. Kalau salah pilih, bagaimana? Maka pasti kita akan celaka di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam membaca dan memahaminya juga diperlukan ketelitian, termasuk mempelajari ilmu makrifat itu sendiri. Makrifatullah tingkat tinggi, ya, dengan pemikiran yang jernih dan tajam, daya serap yang kuat, dan wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan hati yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Nah, karena dengan kukuhnya pendirian tersebut, kukuhnya iman kita, maka itu akan menjadi terapi kejiwaan yang memerlukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua yang Maha Esa. Kalau kita dikatakan gegabah di dalam memahaminya ini, itu tidak akan berhasil. Untuk memberi kegampangan, maka di channel ini, di channel Tilawah Semesta ini, ya, akan dibongkar, diterangkan tentang kejadian dari awal mula, dari asal kejadian kita, supaya kita sedikitnya bisa memahaminya. Tapi ini cuman untuk memberi kemudahan saja, memberi kemudahan daya pikir, supaya setelah kita memahami video-video di channel Tilawah Semesta ini, kita bisa makrifat atau makrifatullah, ya, secara sesuai, kesesuaian dengan Quran dan hadis, ya. Ini melalui isyarat dan i'tibar untuk memberi keleluasan daya pikir kita, supaya kita mempunyai daya pikir yang amrun jauqi atau perasaan yang mendalam. Maksudnya, ya, setelah kita mempunyai perasaan yang mendalam itu, kita bisa meningkatkan ibadah, menyempurnakan ibadah yang benar-benar qat'i, pasti, dan nasiun atau sesuai dengan dalil-dalil, ya, seperti itu. Karena di dalam ibadah itu kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita itu harus mempunyai keyakinan di dalam beribadah itu. Jangan hanya sebatas taklid, atau taklid itu kita itu hanya turut menurut apa kata guru saja, apa kata keterangan saja. Harus benar-benar dialami dan terbukti. Nah, baru sesuai tidak, apakah benar ini teh ada keterangannya. Itu sahabatku, sahabat tilawah semua yang kami hormati. Semoga berkah dan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang setia mempelajari ilmu makrifat
di channel Tilawah Semesta ini, dan bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk berkomentar, sharing, dan memberi saran, saya ucapkan terima kasih. Salam Tilawah Semesta.